Siang kawan driver. Ternyata gua baru saja tertipu. Astaga. Yes, kalian nggak salah dengar, gua baru saja tertipu oleh event mitra barunya Gokar. Kenapa gue bisa bilang gua tertipu? Gua jelasin pelan-pelan ya. Jadi guys, setelah gue udah achieve target 5.000 poin dan dengan performa yang 80%. Nah, gue waktu itu berharap kan masuknya setelah event itu berakhir tanggal 2 sampai 8 Agustus. Nah, itu begitu udah tanggal 9 10 kok gak masuk-masuk juga yang 900.000 itu. Lalu gue calling lah ke call centernya Gokar. Nah, menurut penjelasan dari call centernya Gokar, ternyata tuh nggak seperti yang kita nggak seperti yang saya duga sih. Jadi gue ada kesalahpahaman sebenarnya. Jadi gue coba jabarkan supaya mitra baru tidak tertipu atau salah paham tentang apa sih sebenarnya event ini dan gimana dapetinnya gitu ya. Jadi guys, menurut penjelasan dari call centernya Gokar, insentif yang bisa didapatkan dari event tersebut yang dengan poin 5.000 atau ada yang 1.800 atau ada yang berapa lah pokoknya apapun itu dengan target performance tuh 80%. Nah, itu ada selisih pendapatan. Misalkan kalau kemarin event yang saya dapatkan itu 5.000 poin dengan target performa itu 80% minimal ya. Itu kalau tidak sampai itu kan dapat 900.000 ya. Sebenarnya bukan dapat 900.000-nya. Tapi jika kita sudah achieve target dengan poin 5.000 tersebut dan performa yang 80% tersebut, lalu baru mendapatkan 800.000 misalkan ya, otomatis saat event itu berakhir kita langsung mendapatkan selisihnya. Jadi 800 ke 900.000 itu selisihnya 100.000 ya. Otomatis kita langsung mendapatkan 100.000. Nah, nangkep gak? Nah, sama event apapun itu yang mitra baru. Nah, itu adanya di bagian spesial. Kalian bisa cek sendiri masih ada atau enggak di kalian. Itu biasa ada yang 1.800, ada yang berapa lah, ada yang 5.000. Kebetulan saya dapatnya 5.000. Itu sama semua seperti itu ya. Kalian bisa baca pelan-pelan deskripsinya. Ada penjelasan juga sebenarnya sih. Saya aja yang terlalu berharap sebenarnya. Jadi ya sebenarnya saya cukup menyesal sih karena kurang teliti. Udah terlalu apa ya bahasanya, terlalu excited gitu gara-gara mau dapat 900.000, kita kejar mati-matian ya kan. Ternyata yang dapat cuman selisihnya. Tapi menurut saya pribadi saya tetap tertipu karena saya udah hitung-hitung nih. Kalau ini penjelasan agak lebar ya. Jadi kalau misalkan memang kurang cocok bisa di skip. Tapi sebagai penjelasan saja kenapa saya bilang saya merasa tertipu ya. Ini dari sudut pandang saya pribadi. Menurut saya tetap tidak perlu dijalankan. Karena apa? Target 80% performa itu saja kita dengan kata lain tuh tidak bisa sortir. Sortir pun 1-2 kali itu kayaknya udah maksimal. Karena ada pasti bagian dimana customer yang cancel kita gitu ya, entah telat datang, entah apalah alasannya berbagai macam. Belum lagi kasus yang saya terima itu kemarin, itu kena order fiktif 2 kali berturut-turut dalam sehari dan di cancel penumpang dalam sehari itu 2 kali juga, jadi total udah 4 kali. Itu performa saya sehari itu langsung jelek turun, padahal saya udah selesaiin 11 atau 12 kali tarikan. Itu sekitar cuma dapat 82%. Bayangin, kalau saya cuma narik 10% berarti saya di bawah 80% tuh performanya. Bayangin tuh.
Nah, itu pertama dari performance. Kedua, 5.000 poin. Berarti 50 enggak. Berarti kisaran 46 sampai 54 trip lah ya. Karena ada yang poin 50, ada yang 150, ada yang 200 ya kan, tergantung trip, daerah dan jamnya. Tapi rata-rata average-nya di 100. Jadi kita bulatkan aja di 50 trip lah ya. Oke, 50 trip kita anggap trip paling rendah berapa sih? Kalau saya kan mobil L ya. Kalau kalian yang bisa ambil yang hemat deh misalkan. Cuman kan nggak mungkin dong dapatnya hemat terus, ya nggak sih? Rugi juga nggak sih? Capek loh, apalagi pas jam macet. Nah itu saya pukul rata, anggap 18.000 ya. 18.000 itu kali 50 trip aja udah 900.000. Jadi buat apa kita ambil itu event? Kita kejar, maksudnya kita nggak perlu kejar itu event pun pasti dapat. Tapi apakah kita narik dapat 18.000 terus? Kan enggak. Dengan catatan kita susah sortir aja, itu udah pasti ada yang dapat 50 trip panjang, ada yang dapat mungkin di atas 80 trip panjang, dan nggak mungkin cuma dapat 1-2 kali dong. Saya dari 3-4 hari tersebut aja udah dapat trip panjang tuh udah lebih di atas 10 kali dengan nominal di atas 50.000. Nah itu kalau di atas 50.000 aja 10 kali udah 500.000 loh guys. Jadi 900.000 itu hal yang kecil bagi saya buat narik tanpa sortir. Jadi itu event kayak sia-sia, itu kayak bikin orang yang kurang paham dengan deskripsi dan atau penjelasan yang disampaikan oleh pihak Gojek. Jadi suatu hal yang ingin dia kejar dan ingin dia capai untuk mendapatkan nominal pendapatan 900.000 itu, wow, bukan nominal kecil loh untuk kita sebagai driver online yang capek di jalan, capek tenaga, capek pikiran, capek mental, apalagi macet. Belum lagi masuk gang-gang kecil yang customernya ini ngeyel bukan main, yang jalan dikit aja tak mau. Ya ampun Tuhan, kita harus bener-bener strike di poin tersebut yang mobil itu bener-bener susah lewat, apalagi motor parkir sembarangan. Wow, kalian pernah ngalamin nggak? Saya pernah ngalamin dan itu mental saya diuji sih. Bagusnya saya nyetir ini nggak cuma 1-2 tahun ya, udah cukup lama, dan ada nganter-nganter barang, saya ada lost bug juga, nganter-nganter barang material itu ke jalan-jalan kecil yang bener-bener ngepas banget kaca spion, ketepuk kaca spion gitu ya. Satu jalan mobil dan motor doang. Itu saya udah pernah ngalamin juga, saya mungkin udah cukup terbiasa. Tapi kan nggak semua driver, maaf kata, skillnya sampai ke sana. Bener nggak sih? Coba deh kalian tulis di komentar, setuju nggak sih soal ini? Ada loh jalan yang saya pernah masuk buat nganter. Ini saya pakai Innova Reborn. Saya pernah jemput ya, bukan nganter, jemput itu di satu jalan di daerah Jaksel, saya lupa, kos-kosan. Itu posisi rumah dia itu di hook letter T gitu 3. Dan dia minta belok ke kanan gitu, jadi masuk ke dalamnya, dan itu buntu guys. Wow, itu luar biasa. Mobil saya Innova kan panjangnya bukan main ya, dan itu lebar mobil saya. Mobil yang buat belok kanan aja itu harus saya maju mundur berapa kali baru bisa dapetin, karena bener-bener ada tiang listrik guys di ujung sebelum belokan ke kanan. Jadi itu bener-bener pas mentok satu jalan kecil yang bener-bener muat satu mobil doang. Itu tadi saya mau cancel, cuma mau cancel, itu tripnya panjang dan sayang banget. Jadi otomatis saya paksain buat jemput. Saya udah telepon ke customer ya, cowok ya, Kak saya minta tolong boleh nggak jalan dikit gitu, saya minta maaf nih karena mobil saya unitnya panjang dan agak lebar, ini gangnya bener-bener pas banget. Wow, dia bilang ya tolong Pak jemput sesuai titik saja, soalnya saya ada bawa barang juga. Oke lah, saya pikir barangnya gimana dong. Ternyata begitu saya samper rumahnya, barangnya cuma apa guys? Satu tas jinjing yang bisa dipakai di badan, satu lagi tentengan kue
kue bolu yang saya pegang, saya angkatin buat taruh di bangku tengah, itu enteng banget. Aduh, saya kayak sakit hati beneran. Kalau saya tahu dapat customer kayak gitu, jujur saya cancel. Maaf kata ya, itu dana yang kita dapetin dari trip tersebut sama amit-amit kalau lecet itu nggak sebanding. Setuju nggak? Coba kalian tulis di komentar, pernah ngalamin hal buruk yang kayak gimana. Itu hal terburuk saya sih selama saya jadi driver online. Bener-bener kena mental saya, yang notabene nya saya udah sering nganter atau masuk ke jalur-jalur sempit, itu saya masih kena mental. Coba kalian tulis komentar guys. Oke, balik lagi ke masalah poin insentif. Nah, daripada kalian ngejar atau mitra baru yang nggak ngerti terus mau nyoba-nyoba ngejar insentif yang mitra baru tersebut, saya sarankan lebih baik ngambil insentif harian yang 5 trip dari pagi sampai sore. Itu 5 trip dapat 50.000, itu udah pasti dapat cair dengan target performance 80%. Dan sore, tapi sore saya juga nggak rekomen sih, kurang rekomen karena sulit, yaitu 6 trip 6 apa 9 ya, saya lupa, pokoknya segitu. Target performance juga 80%, dan itu jam macet guys. Itu dari jam 5 sampai jam 10 seingat saya harus cek lagi sih, pokoknya segitulah, kalian bisa cek sendiri. Itu dapat 45.000 ya kalau nggak salah ingat, atau 85.000 gitu. Nah pokoknya yang itu deh, saya juga kurang rekomen. Jadi sehari-hari saya cuman bisa rekomen sih yang pasti dapat itu yang 50.000 itu, yang 5 trip dari pagi sampai sore, itu udah pasti dapat. Dan itu mudah, saya yakin kalian semua pasti bisa. Lumayan lah uang tambahan buat kalian makan siang 3 kali sehari. Makan makan warteg atau padang udah nikmat guys, udah ketutup biayanya. Oke, jadi mungkin hari ini sekian dulu videoku dari saya. Emang mau cerita aja tentang pengalaman saya pribadi seputar, aduh, insentif ini benar-benar mengecewakan saya. Saya pikir benar dapat, ternyata halusinasi saja. Oke deh, thank you guys yang udah nonton. Ya kalian boleh subscribe, boleh share, atau boleh tolong like kalau suka. Kalau tidak juga saya tidak memaksakan ya guys ya. Oke guys, yang masih di jalan tetap fokus, tetap semangat, jangan mudah putus asa ya, karena di balik perjuangan pasti ada hasil yang akan kita dapatkan. Oke kawan driver, ciao.